ajaran tauhid tasawuf ini atau tauhid sufi, bagaimana tidak sulit. Siapapun yang di dalam hatinya masih ada nafsu tidak akan pernah bisa menerima ajaran yang benar. Abu Jahal, dia mengakui Nabi Muhammad adalah benar karena dari kecil Al-Amin. Tapi Abu Jahal yang tidak suka, kenapa harus Muhammad bukannya aku? Maka berbahagialah kita yang di dalam hati kita tidak ada kebencian terhadap tauhid tasawuf. Ada siratul mustaqim, ini jalan yang benar. Imam Ibnu Malik di dalam kitab Alfiyah telah menerangkan, wa mudmarul ladzi qad infasal akid bihi kulla dhamirin tasal. Ini kita bicara Alfiyah itu. Karena semua ilmu tauhid tasawuf ini bisa dilihat, dipelajari, diteliti, dianalisis oleh semua ilmu, menandakan bahwa tauhid tasawuf adalah benar. Bagaimana sisi pembahasan kitab Alfiyah Imam Ibnu Malik, wa mudmarul raf'il ladzi qad intasal akid bihi kulla dhamir tasal. Setiap domir yang munfasil, domir hati, setiap hati yang sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mudmarur raf'il ladzi, setiap hati yang sudah tinggi derajatnya dan dia ittisal dengan Allah wahdatul wujud, menyatu dengan Allah bukan berarti melekat, jauh dengan Allah bukan berarti berpisah, karena kita dengan Allah tidak akan pernah bisa dipisahkan. Siapa yang berani berkata bahwa nafas kita bukan dari Allah, maka saat ini kita akan wafat. Di saat kita nafas, di sana ada minalillah, ada imdad setelah Allah ijad. Maka langkah kita, harokah kita, sakanah kita tidak mungkin bisa lepas dari Allah. Orang yang berkata tidak ada Allah pada dirinya sama saja tidak ada Khalik pada dirinya, bahwa dia menciptakan dirinya sendiri, dan itu adalah kekufuran. Menyatu bukan berarti melekat, karena kita bukan Allah, kita makhluk. Tapi pada makhluk tidak ada sesuatu yang kita lepas dari Allah. Betul? Maka setiap hati yang tinggi derajatnya dan dia sudah menyatu dengan Allah, akid bihi kulla dhamirin ittasal. Maka hati yang tadi sudah dekat dengan Allah, sudah menyatu dengan Allah, hati itu bisa memperkuat setiap hati yang masih menyatu dengan duniawi. Hati yang sudah meninggalkan dunia, intisab. Hati yang sudah meninggalkan dunia, sudah meninggalkan hawa nafsu, dan hati itu sudah tinggi derajatnya di hadapan Allah, maka hati itu bisa akid, mendidik, memperkuat hati-hati yang masih menyatu dengan hawa nafsu. Kenapa Abuya bisa mendidik kita untuk melepaskan hawa nafsu dari hati kita? Karena Abuya dari usia 13 tahun sudah diajarkan untuk hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati yang sudah berangkat, yang sudah rofah, yang sudah tinggi, dia bisa memperkuat hati yang masih menyatu dengan dunia. Bagaimana mungkin seseorang bisa melihat keagungan ajaran tauhid tasawuf ini kalau di dalam hatinya masih ada duniawi? Tidak mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj, meninggalkan dunia, melepas Rasulullah dari dunia. Rasulullah ditinggalkan dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuju Sidratil Muntaha, ditinggalkan dunia. Setelah Rasulullah meninggalkan alam dunia ini, melewati 7 lapis langit, Sidratil Muntaha dan Mustawa, lalu Rasulullah mendapatkan amanah penuh dengan cahaya, baru Rasulullah turun kembali untuk membimbing masyarakat.
maka kita tidak akan pernah mengenal Allah jika mendapatkan didikan dari hati-hati yang masih jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kok nggak bisa diterima hati yang tidak menerima? Saya yakin hati ini masih digandrungi, masih ditempeli oleh urusan-urusan dunia, apa itu pangkat atau dia ingin ketenaran. Saya bicara umum, di mana saja. Ini bicara kuliah amah. Saya tadi alfiahnya sudah terangkan. Saya bicarakan tentang zaman Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa Fir'aun tidak mau menerima kenabian Nabi Musa? Siapa Musa? Coba kita lihat, Namrud tidak menerima kenabian dari Nabi Ibrahim. Siapa Ibrahim? Kalau bicaranya udah siapa Ibrahim, tidak akan pernah orang itu melihat kebenaran. Kalau kita sudah bicara ada anak kecil benar, lalu siapa dia? Kita tidak akan pernah melihat kebenaran pada anak kecil tadi. Oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj juga pelajaran untuk kita, bahwa ini yang disebut dengan Raudhatul Ahdi, ini yang disebut dengan Ahdul Mitsaq, wa hadhil unwan al-musama aidan bittiba'il ruhaniyati, bittiba'il ruhaniyati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum. Sebenarnya Isra wal Mi'raj adalah pelantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu masyarakatnya berada dalam keadaan yang sangat rusak sekali. Menjadikan sunnatullah, menjadikan sesuatu kebiasaan Allah, apabila Allah ingin mengangkat seseorang, dia lebih mulia dari orang yang lain, maka orang tersebut akan dipindahkan oleh Allah dalam satu tempat, dalam thariqah. Ini disebut dengan khalwat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah saat itu masyarakatnya sangat rusak sekali. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi Muhammad. Bagaimana cara Nabi Muhammad dijaga oleh Allah? Nabi Muhammad berkhalwat, bertahanus di Gua Hira. Kemudian tatkala cahaya ini sudah besar, cahaya ini sudah terang, lalu Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke masyarakatnya. Kita yang berkumpul sekarang ini di dalam ajaran tauhid tasawuf sebenarnya sedang menyalahkan api-api ketauhidan kita kepada Allah. Kalau kita berjalan di tengah malam dengan api yang sangat kecil, dengan obor yang apinya sangat kecil sekali, itu khawatir mati karena masih kecil. Api yang sangat kecil ini tidak bisa menerangi orang banyak. Kenapa? Jangankan menerangi orang banyak, terkena angin aja khawatir mati, maka harus dijaga api tersebut, jangan sampai mati. Lalu kita cari bahan-bahan kayu bakar yang banyak sampai api itu menjadi api unggun. Tapi tatkala api itu sudah menjadi api unggun, kita bawa api tersebut ke atas gunung, ketiup angin dengan dahsyatnya, tentu api unggun itu akan menjadi indah. Apabila api imannya kecil, akan mati digoda masyarakat. Kalau imannya sudah besar, godaan-godaan itu akan menjadi bahan ketertawaan untuk orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Dalam hadis Rasulullah SAW, kalau ulama tasawuf membacanya begini: anta'budallah ka'annaka taroh, fa'in lam takun taroh, dia waqafa. Kalau ahli hadis bacanya begini: apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka taroh, fa'in lam takun taroh, fa'innallaha yarah. Kalau ahli tasawuf enggak. Seorang gurunya bilang kepada muridnya, anta'budallah ka'annaka taroh, fa'in lam takun taroh. Diam. Fa'in lam takun taroh, ada masalah pada hatimu. Jangan teruskan.
fa in lam takun tarah wa khabar. Jawabnya fa in lam takun tarah tentu tarah, fa in lam takun tarah muraqabah mutlak. Tenggelamkan diri kita pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarah tarah. Tadi disampaikan tauhid tasawuf yang disampaikan oleh Abuya Makalah dan segala itu hanya dal, membawa kita, membimbing kita, tapi untuk sebenarnya Abuya ingin mengangkat ruhaniyah kita ini lepas daripada badan ini, lepas daripada hawa nafsu. Sebenarnya itu, karena hanya dengan begitulah seseorang akan bisa mengenal Allah.